Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, yang mana di sini saya akan menjelaskan tugas jurnal data warehouse. Dan di sini saya dari kelompok 4, saya sendiri di Kira Kebunida dengan NIM 15200264 dan Ahmad Daryansyah NIM 15200116, serta Aris Siregar 15 2039, Ferdian Effendi 15 2091, Fauzian Namin 15 200408, serta Rizal Safarudin di 15 2001, Taufik Salasiwa 15 2029. Ini pendahuluan. Dunia perbankan dalam perihal pemberian kredit kepada nasabah merupakan aktivitas teratur yang memiliki efek besar dalam penerapannya. Kredit yang bermasalah ataupun kredit macet kerap terjadi akibat analisis kredit kurang teliti dalam proses pemberian kredit ataupun dari nasabah yang tidak baik. Pendahuluan kredit macet ataupun kredit bermasalah ialah suatu keadaan di mana pihak yang memberikan pinjaman sejak waktu yang sudah ditetapkan. Agar menghindari terbentuknya kredit macet, seorang analis kredit perbankan wajib mengambil keputusan yang tepat untuk menerima maupun menolak pengajuan kredit. Buat mengenali kelayakan kredit di masa mendatang, dibutuhkan terdapatnya prediksi yang akurat. Salah satunya memakai metode metode informasi mining. Informasi mining merupakan suatu sebutan yang digunakan membuatkan menguraikan temuan pengetahuan di dalam database. Kedua, landasan teori. Data mining atau penambangan data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi, tren maupun aturan-aturan yang terdapat dalam basis berukuran besar dan menghasilkan aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan perilaku di masa mendatang. A. Naive Bayes. Naive Bayes sangatlah memudahkan penelitian dengan menggunakan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk prediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. B. Algoritma KNN. Algoritma tersebut termasuk kelompok Instance-Based Learning. Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning. KNN dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training yang paling dekat, mirip dengan objek pada data baru atau data testing, sehingga dapat menemukan kecocokan dari data testing dengan data training, sehingga kecocokan banyaknya data dapat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya, algoritma decision tree, yakni pohon keputusan merupakan pendekatan divide and conquer dalam mempelajari masalah dari sekumpulan data independen yang digambarkan dalam bagian pohon. D. Metode evaluasi dan validasi. Metode evaluasi dan validasi tersebut adalah confusion matrix. Evaluasi model confusion matrix menggunakan tabel seperti di bawah ini. Akurasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Berikut adalah rumus classification prediction class. Akurasi TP pastian true, true valid, dan true negatif. Nomor 2, kurva ROC. Kurva ini banyak digunakan untuk menilai hasil prediksi. Kurva ROC adalah teknik untuk memvisualisasikan, mengatur, dan memilih pengklasifikasian berdasarkan kinerja mereka. Kurva ROC adalah peralatan dua dimensi yang digunakan untuk menilai kinerja klasifikasi yang menggunakan dua kelas keputusan. Masing-masing objek dibukakan ke salah satu elemen dari himpunan pasangan, positif atau negatif. Pada kurva ROC, true false atau TP red diplot pada sumbu Y dan P false red diplot pada sumbu X. Untuk klasifikasi data mining, nilai OC dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk
kelompok pertama di A90.100 excellent classification, dan untuk klasifikasi kedua 80-90 good classification. Untuk ketiga C 70-80 per classification, dan D 60-70 poor classification, dan untuk yang E 50-60 failure. Untuk metode penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka digunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah satu, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, saya selaku penulis melakukan pengamatan pada eh, Kaggle, atau loan data yang saya ambil dari Kaggle untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui bagaimana sistem yang berjalan di lembaga tersebut. Untuk kedua, wawancara. Dalam metode penelitian ini pun bisa kita analisa melalui wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring berkembangnya teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak perusahaan. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat menambah kelengkapan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizal Safrudin. Terima kasih. 3. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya, menurut Muriono et al. 2020. Metode penelitian yang digunakan, ada 3 metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu K-nearest-neighbor atau KNN, dan decision tree, dan naive Bayes. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah dataset kredit yang didapatkan dari website kaggle.com sebanyak 614 data. Langkah selanjutnya dilakukan proses transformasi dataset menjadi data training dan data testing. Langkah selanjutnya, dataset diproses menggunakan algoritma K-nearest-neighbor, decision tree, dan naive Bayes. Langkah selanjutnya menentukan nilai K-fold. Dalam penelitian ini menggunakan 4 kali proses pengujian. Langkah selanjutnya untuk menguji evaluasi dan validasi algoritma digunakan confusion matrix sehingga akan didapatkan nilai akurasi dari hasil eksperimen. Nomor 4, hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini dilakukan penyiapan data awal, pemilihan atribut atau variabel yang ada, serta persiapan transformasi data. Adapun hal-hal yang dihasilkan pada fase persiapan data ini adalah dilakukan persiapan data training sebanyak 614 data. Atribut yang digunakan terdiri dari 11 atribut, yaitu status, jenis kelamin, menikah, tanggungan, pendidikan terakhir, wira swasta, pemohon pendapat, jumlah pinjaman, jangka waktu, riwayat kredit, area, panjang pinjaman, dan informasi sebagai atribut hasil. Berikut ini data atribut yang akan digunakan pada penelitian ini. 5. Pengelompokan data. Pada tabel 2 di atas merupakan contoh 20 data yang digunakan untuk data latih atau data training. Pada penelitian ini, data training yang digunakan sebanyak 614 data. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aris Parnius Siregar. H. Evaluasi dan validasi evaluasi. Model menggunakan tools Rapid Manner Studio 10.1.2.0
Desain model yang akan digunakan dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut. Read Excel, satu read Excel. Operator ini dapat digunakan untuk memuat data dari spreadsheet Microsoft Excel. 2. Cross validation. Operator yang bersarang ini memiliki dua subproses. Subproses pelatihan dan subproses pengujian. Subproses pelatihan digunakan untuk melatih model. Model yang terlatih kemudian diterapkan dalam subproses pengujian. Kinerja model diukur selama fase pengujian. Selanjutnya, ini adalah gambar proses dari validation. 3. Model validasi. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kenner-Snackboard. Dapat dilihat pada gambar 3. Decision tree dapat dilihat pada gambar 4 dan naive Bayes dapat dilihat pada gambar 5. 4. Apply model. Operator yang digunakan untuk penghubung metode Kenner-Snackboard ke performance. 5. Performance. Operator yang digunakan untuk mengukur performance akurasi dari model. Selanjutnya, yaitu yang keenam, hasil akurasi tertinggi evaluasi. 1. Model menggunakan cross validation dan confusion metric. 1. Hasil pengujian keempat cross validation menggunakan algoritma KNN. Penelitian ini melakukan proses evaluasi model dengan menggunakan K4 cross validation. Dapat kita lihat pada gambar 6 sebagai berikut. Dari proses evaluasi model Kenner-Snackboard dan proses validasi berbentuk hasil metrik akurasi sebesar 64,34%. Nilai akurasi dari proses split data tersebut dihitung dengan menggunakan Rapid Manner Studio 10.1.2.0. Hasil pengujian confusion matrix dengan menggunakan model KNN untuk data training 90% dan data testing 10% dari total 614. Ini adalah gambar tabel 3 percobaan model confusion metric KNN. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa diketahui dari 614 data kredit nasabah, 90% dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing. Hasil data testing pada tabel confusion metric di atas merupakan hasil sesuai dengan prediksi akurasi dengan menggunakan algoritma KNN adalah 64,34%. Dan dapat dihitung untuk mencari nilai akurasi, yaitu di bawah ini merupakan perhitungan akurasi menggunakan confusion metric dari gambar 6.3 di atas. Sedangkan hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva ROC KNN pada gambar 6.3 mengekspresikan confusion dari tabel 3 sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Kojin. Selanjutnya, 2. Hasil pengujian keempat, cross validation menggunakan algoritma decision tree. Untuk hasil pengujian keempat decision tree ada di gambar 7. Dari proses evaluasi model decision tree C4,5 dan proses validasi terbentuk hasil matriks akurasi sebesar 69,22%. Nilai akurasi dari proses split data tersebut dihitung dengan menggunakan Rapid Manner Studio 10.1.2.0. Hasil pengujian confusion metric dengan menggunakan model decision tree C4,5 untuk data training 90% dan data testing 10% dari total 614. Selanjutnya, berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa diketahui dari 614 data kredit nasabah, 90% dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing.
Hasil data testing pada tabel confusion metric di atas merupakan hasil sesuai dengan prediksi akurasi dengan menggunakan algoritma Decision Tree adalah 69,22% dan dapat dihitung untuk mencari nilai akurasi, yaitu di bawah ini merupakan penghitungan akurasi menggunakan confusion metric dari gambar 7 di atas. Untuk rumusnya sebagai berikut. Sedangkan hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva ROC Decision Tree C 4,5 pada gambar 7,4 mengekspresikan confusion dari tabel 4 sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga, hasil pengujian keempat cross validation menggunakan algoritma naive Bayes. Untuk hasil pengujian keempat algoritma naive Bayes ada di gambar 8. Dari proses evaluasi model naive Bayes dan proses validasi terbentuk hasil matriks akurasi sebesar 76,39%. Nilai akurasi dari proses split data tersebut dihitung dengan menggunakan TrapidMiner Studio 10.1.2.0. Hasil pengujian confusion metric dengan menggunakan model naive Bayes untuk data training 90% dan data testing 10% dari total 614. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa diketahui dari 614 data kredit nasabah, 90% dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing. Hasil data testing pada tabel confusion matrix di atas merupakan hasil sesuai dengan prediksi akurasi dengan menggunakan algoritma naive Bayes adalah 76,39% dan dapat dihitung untuk mencari nilai akurasi yaitu di bawah ini merupakan perhitungan akurasi menggunakan confusion metric dari gambar 8 di atas. Untuk rumusnya sebagai berikut. Sedangkan hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva ROC naive Bayes pada gambar 8,5 mengekspresikan confusion dari tabel 5 sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Aryansyah. J. Tabel hasil cross validasi K5 volt table. Contoh hasil pengujian akurasi cross validasi K3 volt. K. Hasil pengujian menggunakan K5 cross validasi. Ini adalah gambar diagram cross pengujian algoritma KNN, Decision Tree, dan naive. Dari hasil perbandingan 3 algoritma tersebut menunjukkan naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja naive Bayes lebih baik dibanding dengan K-Snakeboard dan Decision Tree. Kesimpulan. Atribut yang digunakan untuk perbandingan 3 algoritma menentukan kelayakan pemberian kredit terdiri dari 11 atribut, yaitu status, jenis kelamin, menikah, tanggungan, pendidikan terakhir, wira swasta, pemohon pendapatan, jumlah pinjaman, jangka waktu, riwayat kredit, area panjang pinjaman, informasi sebagai atribut hasil. Dari hasil proses pengujian menggunakan 3 algoritma yang telah penulis lakukan menggunakan tools TrapidMiner Studio 10.1.2.0. Algoritma naive Bayes memperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 76,39%. Pada pengujian keempat, algoritma Decision Tree memperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 69,06% pada pengujian keempat. Dan algoritma K-Snakeboard atau KNN memperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 62,71% pada pengujian keempat. Baiklah, presentasi yang kita bacakan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.